Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini kita berjumpa kembali. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas perlindungan-Mu, atas kasih-Mu kepada kami. Pagi ini Engkau membangunkan kami dan Engkau mengingatkan kami untuk terlebih dahulu berdoa, memohon petunjuk daripada-Mu Tuhan. Berikanlah Roh Kudus-Mu yang membuka hati pikiran kami, di mana kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu itu menjadi pelita dalam hidup kami, untuk kami dapat melakukan aktivitas kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi ayat renungan pada hari ini yaitu tertulis pada kitab Mazmur 25 ayat 15. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Saya tondo mengaranap mataku tu Jehovah, ai ibana do mangene totu sian jorgo. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Mazmur 25 ini adalah doa Raja Daud, di mana Raja Daud itu memohon pengajaran dari Tuhan, memohon tuntunan dari Tuhan di jalan-jalan yang ia lalui. Sekalipun Raja Daud itu adalah seorang raja, tetapi ia tidak mengandalkan kekuatan dunia. Raja Daud itu tidak mengandalkan hartanya, jabatannya, dan orang-orang yang kuat yang ada di sekitarnya dalam mengatasi kesulitan dan beban hidupnya. Daud menjunjung tinggi kedaulatan Tuhan atas dirinya. Hal ini dapat dilihat dari reaksi Raja Daud yang memilih untuk membangun hubungan yang intim, membangun relasi kepada Tuhan Allah, agar Tuhan Allah yang memberikan kekuatan, tuntunan, bimbingan kepadanya. Karena dengan lewat doanya, Raja Daud itu ada perasaan hati untuk menanggapi karya penyelamatan Allah. Raja Daud itu mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Raja Daud itu berdoa dan artinya ia selalu mengarahkan seluruh perhatiannya hanya kepada Tuhan. Kalau kita tadi telah mendengar bacaan ini, mataku telah terarah kepada Tuhan, artinya dia mengarahkan seluruh perhatiannya hanya kepada Tuhan. Posisi Daud sebagai raja, jadi di sekitarnya banyak orang-orang hebat, tetapi Daud tetap menjadikan Tuhan sebagai pelindungnya. Daud mengarahkan dirinya sepenuhnya hanya kepada Tuhan dengan keyakinan bahwa ia tidak akan dipermalukan oleh musuh-musuhnya sebab Tuhan adalah pembelanya. Daud menanti-nantikan Tuhan dengan berlandaskan ketulusan dan kejujurannya dengan harapan Tuhan akan membebaskan dirinya dan juga Tuhan akan membebaskan bangsa Israel dari segala kesesakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Raja Daud berseru memohon hanya kepada Tuhan, mengarahkan jiwanya hanya kepada Tuhan. Ia mau mempercayakan hidupnya hanya kepada Allah saja. Ia mau mengandalkan Allah agar hidupnya itu bermakna, tidak sia-sia. Ia menaruh harapannya dan kepercayaannya hanya kepada Allah. Karena berdasarkan pengalaman, ternyata orang-orang yang berharap kepada Allah tidak dipermalukan.
Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada masa-masa minggu-minggu pasion sekarang ini, kita diajak untuk merenungkan saat ini kepada siapa kita berharap, kepada siapa kita mengandalkan hidup kita ini. Apakah kepada dunia, harta, jabatan, keuangan, keturunan, dan lain sebagainya? Kita ini tidaklah maha tahu. Kita ini tidaklah maha bijaksana. Maka selamanya kita masih ada di dunia ini, selama kita masih hidup di dunia ini, jangan kita berhenti belajar. Jangan kita berhenti merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Jangan kita berhenti untuk selalu mengarahkan mata kita kepada Tuhan, untuk terus berdoa kepada Tuhan, untuk kita meminta pertolongan, petunjuk daripada Tuhan, agar ketika kita menjalani hidup kita ini di hari-hari yang masih Tuhan berikan kepada kita, maka Tuhan akan menolong kita. Ingatlah pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Darahnya tercurah. Dia rela mati, berkorban untuk kita. Tuhan Yesus yang telah mati itu bangkit pada hari ketiga. Maka Tuhan Yesus yang hidup adalah tempat andalan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Jangan pernah berhenti berharap hanya kepada Tuhan, agar kaki kita dikeluarkan dari jaring, agar jalan kita dituntun oleh Tuhan, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus menolong kita dan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, atas segala berkat-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Kau ingatkan kami Tuhan, supaya kami jangan mengandalkan apa yang ada di dunia ini, tapi hendaklah kami berharap hanya kepada Tuhan. Mata kami tertuju hanya kepada Tuhan, sehingga Tuhan menolong kami dalam jalan-jalan kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.